Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Kali ini pembahasan kita tentang anggaran pemerintah daerah, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, di mana APBD adalah daftar terinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu 1 tahun yang telah disahkan bersama DPRD. Jadi disahkan antara eksekutif dengan DPRD. Selanjutnya, dalam menyusun APBD ini, termasuk juga pengelolaan keuangan daerah lainnya, ada beberapa asas yang harus dicapai dan dilaksanakan. Yang pertama adalah tertib, menyangkut tertib administrasi, tertib perencanaan, tertib hukum, Jadi dasar hukum apa yang dipakai atau dipergunakan menjadi acuan di dalam menyusun anggaran di setiap SKPD. Taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, mekanismenya melalui rapat khusus atau rapat perencanaan yang dikendalikan oleh kepala bidang perencanaan di masing-masing OPD. Nah, lalu kemudian nanti masing-masing OPD ini akan merekrut atau menjustifikasi maupun mengidentifikasi program-program yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan visi misi daerah dan juga berbagai tuntutan perubahan dan kebutuhan dari masyarakat daerah. Bertanggung jawab, keadilan, kepatutan, dan bermanfaat bagi masyarakat, kemudian efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, inilah asas-asas yang harus dicapai di dalam penyusunan anggaran. Jadi ketika anggaran dicetuskan, pastikan bahwa anggaran itu mengikuti asas kepatuhan, kemudian bermanfaat bagi masyarakat, termasuk juga bagi para penyelenggara keuangan. Paling tidak penyelenggara keuangan itu bisa meningkatkan kinerjanya, mendapatkan daya dukung dari masyarakat, kemudian prestisinya meningkat, dan mendapatkan kepercayaan dari seluruh komponen atau stakeholder yang ada. Nah, dari perencanaan ini, kalau kita sudah merencanakan secara baik, jadi 80% kasus dalam pengelolaan keuangan itu dimulai dari tahap penganggaran dan perencanaan. Jadi pelaksanaan APBD yang efektif dan efisien serta ekonomis dimulai dari tahap penyusunan anggaran ini melalui sistem perencanaan keuangan daerah. Siapa saja yang terlibat di dalam penyusunan APBD? Jadi yang pertama adalah pihak eksekutif, Bupati, Sekda, tim anggaran, kemudian Satuan Kerja Daerah, Bapeda, BPKD, kemudian juga pihak legislatif, termasuk di sana panitia anggaran, komisi DPRD yang membidangi anggaran, kemudian pihak pengawas, BPK, kemudian BPKP, inspektur kalau ada di daerah. Kemudian apa yang menjadi tujuan dari APBD ini? Jadi APBD sebagai perencanaan daerah yang menyangkut pendapatan dan pengeluaran daerah, ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan fiskal. Jadi dalam perencanaan daerah itu tidak saja untuk membiayai keuangan secara rutin, tetapi APBD ini juga diarahkan untuk memotivasi atau memunculkan fitur-fitur fiskal atau di bidang keuangan seperti perencanaan ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian juga pengembangan ekonomi daerah. Jadi hal-hal yang berkaitan untuk meningkatkan daripada perekonomian daerah yang pada akhirnya nanti berpengaruh pada kondisi keuangan daerah. Meningkatkan pengaturan atau alat koordinasi di lingkup pemerintah daerah. Jadi sebenarnya
APBD juga memiliki tujuan semakin besar APBD maka semakin besar cakupan di dalam melakukan pengendalian organisasi daerah. Jadi ketika misalnya anggaran daerah itu semakin besar, maka semangat daripada organisasi pemerintah daerah itu akan semakin tinggi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang diselenggarakan baik secara daerah maupun dari unit-unit pemerintah daerah. Kendati pun misalnya minus atau minim sekali anggaran yang digunakan, juga bisa berlaku sebaliknya, ya. Jadi meskipun minim bukan berarti motivasinya akan menurun, tetapi dengan anggaran yang minim dia akan bisa selalu meningkatkan efisiensi supaya bisa mengejar target-target yang dikerjakan. Jadi meskipun anggarannya sangat terbatas, akan membuat cerdas para pelaku keuangan atau pelaksana keuangan untuk meningkatkan kinerjanya dalam kondisi yang minim. Jadi anggaran besar bisa memotivasi semangat kerja, anggaran minim berusaha untuk meningkatkan efisiensi di dalam bekerja. Jadi alat kontrol dan alat koordinasi ini sangat efektif melalui anggaran. Meningkatkan efisiensi dan penyediaan barang dan jasa. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan anggaran ini kita akan mengetahui di bagian mana yang harus diefektifkan, bagian mana harus kita kurangi, skala prioritas apa yang harus dipenuhi. Nah, selanjutnya akhirnya kita membicarakan tentang menentukan skala prioritas belanja pemerintah daerah. Tentunya meskipun anggaran kita besar maupun apalagi kecil, maka kemampuan di dalam menentukan skala prioritas akan terlihat dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, fungsi APBD. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Jadi dengan adanya APBD pada tahun bersangkutan ini akan menjadi bagian pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan. Itu termasuk dalam fungsi otorisasi. Kemudian fungsi perencanaan. Jadi dengan APBD ini akan dijadikan pedoman memanajemen setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Kemudian fungsi pengawasan. Jadi APBD ini juga difungsikan sebagai alat nilai atau untuk melakukan evaluasi apakah program-program sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran, program-program atau kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah digariskan dari APBD tersebut. Kemudian fungsi alokasi. Jadi dengan APBD pemerintah dapat membagi tugas-tugasnya, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efektivitas perekonomian, juga dalam rangka mendistribusikan fungsi-fungsi layanan publik atau mengalokasikan fungsi-fungsi layanan publik melalui OPD-OPD yang dimiliki atau yang diselenggarakan di pemerintah daerah. Fungsi distribusi APBD ini juga sebagai alat untuk memberikan rasa keadilan dalam rangka menggunakan anggaran. Apakah itu kepada daerah, kepada SKPD bersangkutan, ya. Jadi misalnya ketika misalnya masyarakat di daerah itu memerlukan biaya yang tinggi, kemudian juga diimbangi dengan kontribusi wilayahnya yang cukup baik, misalnya ada pendapatan yang baik, maka ada distribusi yang lebih besar kepada mereka. Kemudian organisasi pemerintah maupun potensi-potensi yang ada di masyarakat apabila kontribusinya sangat sedikit, mungkin saja dialokasikan pada anggaran yang sedikit. Atau sebaliknya ketika pemerintah daerah memiliki pemahaman bahwa daerah tersebut perlu dikembangkan lebih pesat meskipun kontribusinya selama ini dalam pemasukan daerah sangat terbatas, tetapi ketika
pemerintah daerah memahami bahwa daerah tersebut berpotensi untuk berkembang, maka kemungkinan saja anggaran itu dialihkan ke sana lebih besar. Karena satu tujuan untuk mendorong bagaimana potensi itu bisa berkembang untuk meningkatkan kontribusi terhadap APBD. Kemudian fungsi stabilisasi. Dalam hal ini, APBD dapat memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada daerah. Jadi, konsep-konsep pertumbuhan ekonomi daerah, ya, kemudian stabilitas ekonomi, ya, stabilitas harga, dan seterusnya akan terlihat dalam struktur APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan struktur anggaran. Jadi anggaran sumber-sumbernya dari mana? Ya. Jadi anggaran pendapatan daerah itu sumbernya dari PAD, nanti akan dijelaskan tersendiri. Kemudian dana perimbangan, ada dana DAU, ada DAK, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang dianggap sah. Kemudian anggaran belanjanya ada yang disebut dengan belanja tidak langsung, ada belanja yang langsung. Kemudian ada sisi pembiayaan, jadi ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, apa yang dimaksud dengan PAD? Ya. Pendapatan asli daerah itu bersumber dari pajak daerah, seperti misalnya pajak hotel, pajak restoran, ya, kemudian hiburan, kemudian juga retribusi daerah lainnya, kemudian pajak penerangan jalan, dan sekarang ini juga termasuk PBB, ya. Kemudian juga retribusi daerah, ya. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh daerah. Jadi bisa juga beberapa hasil lelang, ya. Kemudian juga hasil tambang mineral yang dimiliki oleh daerah. Kemudian PAD lainnya yang sah dari lain-lain pemerintah daerah. Nah, kemudian ada yang namanya dana bagi hasil. Jadi besaran dana bagi hasil atau DBH negara ini berasal dari BHTB dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Kemudian besaran dana bagi hasil pajak penghasilan dibagikan kepada daerah sebesar 20%. Dana bagi hasil dari sumber daya alam yang ditetapkan dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi seandainya daerah itu memiliki sumber daya alam yang bisa dikelola, misalnya sumber gas, kemudian mineral, ya, yang dikuasai berdasarkan perundang-undangan oleh negara, tentu pemerintah daerah di mana hasil sumber daya itu dihasilkan akan mendapatkan bagian sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Kemudian unsur-unsur APBD. Jadi ada beberapa unsur APBD. Yang pertama adalah perencanaan kegiatan suatu daerah dengan rinciannya. Jadi ada perencanaan di situ, dilengkapi dengan rinciannya, termasuk juga indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai, ya. Kemudian adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk bisa membiayai segala pengeluaran kegiatan pemerintah daerah. Jadi target minimal yang harus dicapai di situ supaya diyakini kegiatan pemerintah daerah itu bisa terlaksana. Adanya biaya sebagai batas maksimal pengeluaran kegiatan daerah. Kemudian jenis kegiatan dan program yang dituangkan dalam bentuk angka. Jadi rincian program dan kegiatan itu ada angkanya, kemudian juga ada yang bertanggung jawab dalam mencapai atau merealisasi daripada anggaran pendapatan ataupun pengeluaran daerah. Kemudian periode anggaran itu juga tertera di dalam APBD, biasanya ini dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, kemudian kita lanjutkan pendapatan yang lain dari daerah. Ada dana alokasi umum atau disebut dengan DAU.
DAU ini ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Kemudian DAU untuk daerah provinsi itu biasanya mencapai 10% dan kabupaten kota ditetapkan 90% dari DAU yang semestinya didapat oleh provinsi maupun daerah tersebut. DAU untuk daerah kabupaten tertentu berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk daerah kabupaten kota yang ditetapkan sesuai dengan porsi kabupaten kota. Jadi ada peraturan-peraturan yang seperti tadi, misalnya kalau menghasilkan sumber pendapatan besar, DAU yang dialokasikan lebih besar. Jadi misalnya kalau kita di Bali itu bersumber dari pariwisata, katakanlah begitu, sehingga besarnya sumbangan kepada pemerintah pusat, maka semakin besar pula DAU yang kita peroleh. Kemudian DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, merupakan selisih antara kebutuhan dan potensi daerah. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa tidak sepenuhnya bahwa DAU dibagikan sesuai dengan kontribusi daerah kepada pusat. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan pengembangan atau potensi-potensi yang akan dikembangkan kepada daerah, maka daerah akan mendapatkan alokasi yang lebih besar daripada DAU yang semestinya mereka dapatkan sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan oleh pusat kepada daerah. Kemudian dana alokasi khusus berdasarkan Undang-Undang 33 2004, jadi memiliki tujuan, anggaran ini memiliki tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, namun harus sesuai dengan skala prioritas nasional. Jadi diantaranya kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan alokasi umum, kemudian kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Nah, itulah persyaratan yang harus dikembangkan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi supaya sesuai dengan pusat. Lalu sekarang ada urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah. Yang pertama adalah pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi ada hak-hak yang harus dikelola dan dikembangkan oleh daerah sendiri, yang sebenarnya itu dianggap sebagai pemberian sumber penerimaan daerah. Kemudian pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang berikutnya pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ini seperti misalnya daerah khusus Yogyakarta ya. Jadi ada memang anggaran-anggaran yang berbeda dibandingkan dengan anggaran pemerintah daerah lainnya. Yang terakhir pemberian pinjaman dan atau hibah, dana darurat dan insentif fiskal. Jadi dalam hal-hal tertentu ketika daerah berkeinginan untuk mengembangkan diri ya, atau misalnya terjadi kedaruratan anggaran sehingga supaya tetap bisa bertahan atau meningkatkan kapasitas kinerja daerah, maka pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana kepada daerah. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan siklus anggaran. Ya. Siklus anggaran ada penyusutan dan penetapan anggaran, ada pelaksanaan anggaran, kemudian ada laporan pertanggungjawaban anggaran. Nah, kita lihat bagaimana gambar daripada tahapan penyelenggaraan keuangan daerah. Jadi di sana ada tahap perencanaan ya. Jadi ada rencana kerja pemerintah daerah ya. Kemudian ada kebijakan umum anggaran yang perlu diperhatikan. Kemudian ada skala prioritas atau prioritas plafon anggaran sementara. Kemudian ada rencana kerja anggaran dan RAPBD, jadi rencana anggaran pendapatan daerah. Kemudian APBD.
Lalu kemudian kita lihat di tahap pelaksanaan. Jadi di tahap pelaksanaan sudah mulai selesai perencanaan, maka ketika sudah anggaran itu segera didistribusikan melalui pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan pemerintah daerah, ya. Maka yang pertama ada surat penyediaan dana, kemudian surat permintaan pembayaran. Nanti kalau Anda sudah praktek, Anda akan tahu bagaimana bentuk-bentuknya, ya. Kemudian ada surat perintah membayar, ya. Kemudian ada juga surat perintah pencairan dana. Nah, ini di tahap pelaksanaan. Kemudian ada di tahap pertanggungjawaban, ya. Nanti apa yang berisi di situ? Ada neraca, kemudian ada laporan realisasi anggaran, ada laporan perubahan saldo anggaran atau LPSAL, ya. Kemudian ada laporan operasi, ya. Kemudian ada laporan ekuitas, ya. Kemudian ada laporan arus kas atau LAK, ya. Dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan atau KAL. Nah, inilah yang Anda sedikit harus pahami sehingga mengetahui bagaimana proses akuntansi pada sektor publik di pemerintah daerah. Nanti keinginan Anda untuk bisa memperdalam atau mempertajam daripada kegiatan penyusunan anggaran di daerah, Anda bisa browsing atau belajar melalui buku-buku yang ada, termasuk juga berpraktik pada skala minim di mana Anda bekerja. Jadi apa yang disebut dengan SPD, SPP, SPM, SP2D, itu Anda sudah harus mulai mengenal, ya. RKA, kemudian KUA, ya. Kemudian di sisi laporan ada LO, LPE, ya. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian apa yang menjadi pengeluaran daerah? Ya, pengeluaran daerah terbagi menjadi dua. Pengeluaran rutin, ada belanja pegawai, kemudian belanja barang, belanja operasional dan pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, pembayaran pokok, pinjaman dan bunga. Dan barangkali nanti juga ada yang lain-lain, tetapi harus sesuai dengan perencanaan dan nomenklatur yang ada, yang diatur di setiap pengeluaran daerah. Jadi Anda tidak bisa sembarangan memberikan judul pengeluaran kalau tidak ada di nomenklatur pemerintahan daerah. Kemudian ada pengeluaran pembangunan, jadi ada di sektor industri, perdagangan, pertanian, kehutanan, tenaga kerja, pertambangan, sektor hukum, pariwisata, budaya dan seterusnya, sesuai dengan jumlah SKPD yang harus dibentuk pada suatu daerah. Barangkali satuan kerja perangkat daerah ini di setiap daerah mungkin ada perbedaan, tidak persis sama sesuai dengan kebutuhan yang harus dibentuk. Misalnya kalau di Buleleng katakanlah begitu, tidak ada sumber mineral, mungkin tidak ada bagian yang mengelola atau OPD yang dikembangkan untuk mengelola pertambangan dan energi, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan tadi penjelasan yang lebih rinci mengenai proses penyusunan APBD, ya. Nah, kita lihat gambar ini. Jadi tadi sudah secara gamblang dijelaskan tadi tahapan perencanaan, ya. Jadi yang pertama adalah penyusunan RKPD, yang kedua adalah penyampaian KUA PP atau skala prioritas, ya, prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Kemudian ada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Kemudian penyampaian KUA PPA kepada DPRD, kemudian kesepakatan KUA dan PPAS, kemudian yang kelima adalah penyampaian
SE tentang penyusunan RKA SKPD. Kemudian yang berikutnya adalah penyusunan dan pembahasan RKA SKPD, kemudian RKA PPKD dan RAPBD ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyampaian RAPBD kepada DPRD. Kemudian yang ke-8 persetujuan bersama DPRD dengan kepala daerah. Ya, baru nanti dilakukan evaluasi berikutnya. Jadi belum bisa ditetapkan meskipun sudah disetujui, tetap masih dilakukan evaluasi RAPBD, masih didiskusikan dengan berbagai stakeholder ya, sampai nanti ditetapkan menjadi peraturan daerah APBD. Jadi kalau sudah ditetapkan sebagai peraturan daerah, maka ketetapan itulah yang berlaku untuk dilaksanakan dalam satu kurun waktu atau periode anggaran 1 tahun. Jadi meskipun nanti di dalam pelaksanaan RAPBD ini masih dimungkinkan adanya revisi. Jadi biasanya itu dilakukan di semester kedua, bisa juga di bulan Oktober ya, apabila ada hal-hal yang perlu direvisi, karena nanti dalam pelaksanaan anggaran ada di satu sisi tidak bisa terrealisasi, di sisi lainnya ada kekurangan dana, maka dilakukanlah revisi-revisi daripada anggaran ya, maksimal itu dilakukan 2 kali. Nah, kemudian proses perencanaan penyusunan anggaran tadi sudah ya. Jadi penjelasannya yang paling terakhir adalah setelah ditetapkan sebagai anggaran atau RAPBD baru dilaksanakan. Nah, ini penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan dengan pelaksanaan APBD. Nah, pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, yang pertama pengelolaan pendapatan daerah harus melalui rekening kas umum daerah. Jadi sudah harus disepakati satu rekening yang dituju ya, baik di daerah maupun di OPD. Biasanya ini banyak melibatkan rekening bank pembangunan daerah ya. Kemudian setiap pengeluaran jadi setiap pengeluaran yang harus dikerjakan itu harus didukung dengan bukti-bukti ya. Kemudian SKPD melakukan pemungutan secara intensif ya, jadi misalnya SKPD yang bersangkutan dengan sumber-sumber anggaran ya, seperti misalnya Dinas Pendapatan Daerah. Jadi harus melakukan pungutan secara intensif untuk meningkatkan PAD. Nah, kemudian pengeluaran daerah meliputi komisi, rabat, potongan harus dapat dinilai dengan uang ya. Jadi tidak ada anggaran-anggaran tersembunyi yang tidak bisa dinilai atau diangkakan ya. Kemudian semua pendapatan dari daerah, dari dana perimbangan merupakan pendapatan yang sah. Yang ke B, pelaksanaan anggaran belanja daerah ya. Pengeluaran kas dilakukan setelah RAPBD diperdakan. Jadi sudah terbentuk satu perda untuk melaksanakan RAPBD. Kemudian dasar pengeluaran tak terduga dianggarkan dalam APBD. Jadi tetap ada celah-celah untuk spare, ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Pimpinan instansi yang menerima dana tanggap darurat bertanggung jawab atas penggunaannya. Nanti dalam kurun waktu perjalanan APBD ada kegiatan-kegiatan tanggap darurat yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya ya. Kemudian SKPD dapat diberikan uang persediaan ya,
Jadi dicadangkan di situ untuk bisa menangani kegiatan-kegiatan yang barangkali tidak bisa diprediksi sebelumnya. Dan selanjutnya, pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah sesuai dengan Peraturan nomor 13 tahun 2006. Jadi ada sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Kemudian ada dana cadangan, ada dana investasi, ada pinjaman daerah atau obligasi, ada piutang daerah. Kemudian pengawasan dan pertanggungjawaban APBD melalui LRA atau laporan realisasi anggaran yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ya. Nah, kurang lebih ya struktur APBD-nya seperti ini ya. Jadi Anda bisa menyederhanakan pemikiran. Jadi struktur APBD ada pendapatan, ada belanja di sisi kiri atau debit ya. Kemudian ada pendapatan di sisi kanan atau kredit ya. Jadi nanti dari sini antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan akan menghasilkan silpa. Jadi ada silpa itu sisa lebih dari anggaran 1 tahun atau sisa kurang dari anggaran 1 tahun. Pembiayaan pemerintah daerah ya. Kita bisa lihat ya. Kalau surplus dari pembiayaan, jadi pengeluaran, pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal, pembentukan cadangan ya. Jadi kalau surplus, kemudian kalau defisit ya silpa tahun sebelumnya digunakan, kemudian pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah. Jadi ini tekniknya. Jika surplus dimasukkan ke pembayaran pokok pinjaman, kurangi utang-utang yang kita miliki di luar. Kemudian masukkan ke dana penyertaan modal, barangkali pemerintah daerah memiliki usaha, BUMD, bank daerah, dan seterusnya. Kemudian pembentukan cadangan dana. Jika defisit, maka menggunakan silpa tahun sebelumnya. Jadi kalau defisit, sisa itu digunakan untuk sebagai modal awal yang sebelumnya dibentuk sebagai pembentukan dana cadangan. Kemudian pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah. Ya. Nah, kurang lebih bentuk daripada laporan keuangan ya. Jadi sebenarnya lebih sederhana dibandingkan dengan bentuk-bentuk laporan keuangan di organisasi swasta ya. Jadi inilah bentuk anggaran atau struktur APBD yang harus saudara cermati sehingga nanti suatu saat Anda bisa memahami ketika kita berhadapan dengan rencana keuangan yang sudah ditetapkan atau dibakukan di daerah. Maka saudara harus bisa menyusun laporan keuangannya yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, kemudian laporan realisasi anggaran ya. Dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, demikianlah penjelasan yang singkat ini tentang RAPBD ya, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai sarana pemicu bagi pembelajaran saudara terhadap akuntansi sektor publik yang berkenaan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi saudara diharapkan untuk bisa
belajar lebih mempertajam lagi tentang APBD ini, sehingga karena saudara berada di daerah, paling sedikit akan berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan keuangan di daerah. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.